Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, hari ini saya akan bercerita tentang Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain itu, Zubair ini juga merupakan salah satu dari 10 sahabat yang disebutkan oleh Nabi bahwa mereka-mereka yang 10 ini dijamin nantinya akan masuk surga. Nah, salah satunya ini adalah Zubair. Selain itu, Rasulullah juga pernah bersabda bahwa Zubair ini adalah tetangganya Nabi nanti di surga. Lalu apa yang membuat Zubair ini begitu sangat istimewa sehingga Nabi pun sampai menyebut Zubair ini bahwa adalah sahabat yang akan dijamin masuk surga, terus akan menjadi tetangganya Nabi. Salah satunya adalah begitu setianya Zubair kepada Nabi Muhammad SAW, dan dari saking setianya ia tidak pernah takut dengan apapun. Contohnya ketika Zubair ini berusia, kalau tidak salah dalam sebuah riwayat dikatakan berusia 15 tahun, di mana Zubair itu pertama kali orang yang menghunuskan pedang di jalan Allah, dilihat dalam jihad kepada Allah, itu adalah Zubair. Di mana ketika itu Zubair ini mendengar bahwa orang-orang kafir Quraisy itu mau membunuh Rasulullah. Zubair ini sangat-sangat tidak terima mendengar hal tersebut. Karena tidak terima, maka Zubair pun mengambil pedang yang begitu besar, dia hunuskan sambil berjalan, dan dia berkata, siapa yang akan membunuh Rasul, maka aku akan membunuhnya. Sampai Rasul pun yang melihat itu sangat terenyuh dengan empati dan juga simpati dari Zubair bin Awam ini. Kemudian Zubair ini pun juga pernah di akhir masa kehidupan Rasulullah SAW juga pernah mengalami sebuah permasalahan. Masalahnya adalah ketika Zubair bin Awam ini sedang berselisih pendapat dengan Ali bin Abi Thalib, sehingga perbedaan pendapat yang ada di antara Zubair dan juga Ali bin Abi Thalib ini pun mencetuskan sebuah perang Jamal. Di mana perang Jamal ini adalah perang yang terjadi karena ketidakpuasan dari orang-orang atas peristiwa wafatnya Utsman bin Affan. Akan tetapi ini pun itu juga dikarenakan ada provokator yang memang ingin memecah Islam, seperti itu. Banyak sekali fitnahan, banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita bohong yang disebarkan di antara kaum muslimin yang menyebabkan perang ini terjadi. Akhirnya ketika di medan perang, Ali bin Abi Thalib pun mengingatkan Zubair bin Awam ini bahwa suatu ketika Rasulullah saat beliau masih hidup itu pernah mengingatkan bahwa Zubair itu akan berbuat zalim kepada Ali bin Abi Thalib. Karena itu Ali bin Abi Thalib pun saat mau memulai peperangan, dia itu mendatangi Zubair bin Awam ini dan mengingatkan kembali apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah. Kemudian setelah Ali berkata kepada Zubair, Zubair pun ingat dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Zubair pun memilih untuk meninggalkan perang tersebut, mengundurkan diri dari perang tersebut, dan setelah itu Zubair itu berniat untuk melaksanakan sholat. Tapi tak disangka ternyata setelah dia melakukan sholat, ada yang memang orang diam-diam
apa namanya ya, tidak tidak suka dengan keputusan Zubair yang meninggalkan perang seperti itu. Merasa disakiti hatinya, merasa terhianati seperti itu. Ah, Kemudian dia diam-diam mengikuti Zubair. Dan ketika Zubair melakukan sholat, maka dibunuhlah Zubair bin Awam ini karena ia tahu kalau seandainya eh, Zubair bin Awam ini tidak dibunuh waktu sholat, maka ia tidak akan pernah bisa membunuh Zubair bin Awam. Karena Zubair bin Awam itu merupakan sosok panglima perang yang memang benar-benar hebat, yang benar-benar handal, yang sangat ditakuti, yang sangat karismatik, yang orang-orang pasti takut mendengar mendengar kata Zubair bin Awam ini. Karena itu dia diikuti diam-diam setelah melakukan sholat, karena kita tahu ya para sahabat ketika melakukan sholat itu sudah pikirannya itu sudah fokus kepada sholat, fokus kepada Allah, jadi tidak menghiraukan yang lain. Karena itu dibunuhlah Zubair pada waktu ia melakukan sholat, dan pembunuhnya itu adalah Amr bin namanya adalah Amr bin Yazid. Kemudian de mohon maaf, maksud saya bukan Amr bin Yazid tapi Amr bin Yunus, ya, namanya adalah Amr bin Yunus. Kemudian dari peristiwa pembunuhan ini, Zubair pun sebelum meninggal berwasiat kepada putranya untuk melunasi hutang-hutang yang menjadi tanggungannya. Dan ternyata hutang ini adalah bukan hutang karena dia itu berfoya-foya, karena dia itu apa namanya menghabiskan uang di jalan yang tidak benar, tidak ya. Jadi hutang yang ada pada Zubair itu dikarenakan pada waktu itu sahabat-sahabatnya Nabi itu sangat percaya dengan Zubair. Karena sangat percayanya mereka itu ketika punya uang dititipkanlah kepada Zubair. Karena banyak yang menitipkan uang dan Zubair ini berpikir ketimbang uangnya itu apa namanya ya nanti hilang atau bagaimana, maka Zubair pun meminta izin kepada mereka-mereka yang menaruh uangnya kepada Zubair, yang menitipkan amanah uang itu kepada Zubair untuk dikelola. Akhirnya pada saat meninggal putranya ini pun melaksanakan wasiat dari Zubair ini, walaupun sahabat-sahabat Nabi ini yang menitipkan uang kepada Zubair ini sudah ikhlas, tidak masalah, tidak apa-apa kalau seandainya memang uh, apa namanya tidak mau dibayar seperti itu, karena dari saking baiknya Zubair, melihat kebaikannya Zubair, melihat apa namanya dari Zubair itu memang orang yang soleh seperti itu, maka mereka itu sangat ikhlas sekali hutang mereka itu tidak dibayar. Tetapi putranya ini sangat kekeh bahwa dia itu akan membayar hutang-hutang yang sudah ada di ayahnya, karena itu adalah wasiat wasiat ayahnya sebelum meninggal. Akhirnya semua aset-aset yang ada pada Zubair itu dijual dan diuangkan, dan ternyata asetnya itu melebihi berkali-kali lipat dari hutang ayahnya. Nah, karena itu kemudian dibagikanlah uang-uang tersebut kepada orang-orang yang pernah menitipkan uang kepada Zubair ini. Sisanya akhirnya dijadikan sebagai diberikan kepada ahli warisnya. Nah, teman-teman, sobat-sobatku, dari sini bisa kita uh, ambil pelajaran bahwa sahabat-sahabat Nabi ini yang pertama adalah kalau itu mengenai tentang berkaitan tentang Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak pernah menyerah, maka mereka dengan berani membela Nabi Muhammad SAW tanpa memperdulikan nyawanya, hartanya, ataupun ataupun diri dan lingkungannya sendiri seperti itu. Dari saking mereka sangat cinta, sangat membela kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah
sahabat Nabi ini pun juga adalah manusia biasa. Ya tentu saja sifat manusia itu juga pernah mengalami kesalahan, pernah berbuat yang eh, kehilafan seperti itu. Akan tetap perbedaannya adalah ketika mereka berbuat salah, ketika mereka berbuat hilaf, maka mereka perbaiki kehilafan itu, perbaiki kesalahan itu secepat mungkin. Jangan sampai di akhir hidupnya itu meninggalkan sebuah keburukan-keburukan, meninggalkan ketidakbaikan dan lain sebagainya. Nah ini dan oh ya satu lagi dari saking Zubair bin Awam ini saking setianya dari pengikut Nabi, maka Nabi itu juga menjuluki Zubair bin Awam ini sebagai hawari, sebagai khawarinya Rasulullah. Nah ini sebagai bukti bahwa Rasulullah pun ketika ada orang yang mencintainya, maka Rasul balik lebih mencintai orang itu. Ada sahabat-sahabat yang